Halo, saya Raffi, saya adalah produk spesialis dari AGK Cleaning. Di video ini kita akan review tentang salah satu produk yang biasanya membantu untuk pembersihan lantai. Jadi kalau di industri cleaning ini biasanya disebut pad. Kalau pad ini umumnya itu terdiri dari beberapa warna ya, ada putih, merah, coklat, dan hitam. Pad ini sendiri memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Kita bisa gunakan untuk buffing lantai. Buffing itu maksudnya mengkilapkan lantai. Kita juga bisa gunakan untuk kristalisasi lantai. Lalu juga bisa untuk membersihkan lantai-lantai yang berkerak atau lantai-lantai yang sulit dihilangkan dengan metode cleaning biasa. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang apa saja fungsi dari setiap pad ini, lalu bagaimana cara pengaplikasiannya, dan apa saja jenis-jenisnya nih. Untuk pad ini sendiri biasanya ada berbagai ukuran. Kalau yang saya pegang ini ukuran 17 in, ada yang ukuran 16 in juga, ada yang kecil-kecil ukuran 8 in, 13 in, bahkan ada yang paling besar tuh 20 inci. Jadi masing-masing dari ukuran tuh beda-beda fungsi dan kegunaan biasanya. Saya akan mulai jelaskan tentang pad yang putih. Pad putih biasanya macam-macam ya, digunakannya untuk dry buffing. Jadi kayak lantai marmer atau lantai keramik yang ingin di dry buffing atau dikilapkan dengan menggunakan mesin polisher, bisa menggunakan pad yang putih ini. Atau beberapa orang juga menggunakan mesin polisher yang high speed. Jadi mesin polisher sendiri ada dua jenis, ada yang low speed dan ada yang high speed. Nah, kita bisa gunakan pad yang putih ini. Lalu pad putih ini juga bisa diaplikasikan ke mesin scrubber, mesin pembersih lantai yang ada airnya, ada sikat, atau ada padnya, dan ada vakum biasanya. Nah, ini bisa digunakan mesin seperti itu. Terus ini bisa digunakan semua jenis lantai keras yang rata ya. Ini bisa digunakan padnya. Bedanya juga gini, pad yang putih ini lebih soft. Jadi pad yang putih ini adalah pad yang paling halus di antara semua pad. Jadi bisa dibilang pad yang paling aman untuk lantai. Jadi resiko baret pada lantainya lebih sedikit kalau menggunakan pad yang putih. Lalu ada pad yang merah. Biasanya kalau ada spot atau kotoran di lantai yang nempel, jika kita gunakan pad putih, tidak ada reaksi dan tidak ada efeknya atau tidak membersihkan sama sekali, kita naikkan grade-nya ke pad yang merah. Jadi pad yang merah ini lebih kasar sedikit daripada pad yang putih tadi. Sama ini untuk semua jenis lantai keras yang rata. Kita bisa gunakan di lantai epoksi juga bisa, dan juga bisa digunakan pada mesin polisher dan mesin automatic scrubber, sama seperti yang putih tadi. Lalu di atas yang merah ada namanya pad coklat. Nah, biasanya ada pilihan ya, ada pad coklat dan pad hijau tua. Ini sama grade-nya, sama-sama kasar. Boleh pakai coklat, boleh yang pakai hijau tua, sama grade-nya. Kalau ini yang coklat. Ini biasanya sama ya, bisa digunakan pada mesin scrubber juga, bisa digunakan pada mesin polisher juga. Nah, ini fungsinya lebih ke stripping ya. Jadi untuk mengupas permukaan sebelum melakukan kristalisasi lantai, biasanya digunakan pad yang kasar ini. Jadi boleh pad yang hijau atau pad yang coklat. Lalu yang terakhir ini pad yang hitam. Pad hitam ini yang paling kasar di antara semua pad yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa digunakan pada mesin polisher juga dan mesin automatic scrubber juga. Kenapa ada pad hitam yang paling kasar? Biasanya kalau ada spot atau noda yang sangat bandel, yang sulit sekali dibersihkan, kalau kita gunakan pad yang hitam ini, itu langsung bersih sekali lewat biasanya, dan sangat mudah biasanya untuk membersihkan lantai. Cuma resikonya, kalau lantainya itu lantai marmer atau lantai keramik, akan berisiko terjadi baret di lantainya, karena ini sangat kasar sekali. Sama ya, pad coklat dan hitam ini sangat kasar. Jadi kalau digunakan pada marmer dan pada lantai keramik, ini akan mengakibatkan baret atau lecet pada permukaan lantai tersebut. Bahkan ini tidak disarankan digunakan di lantai epoksi karena ini benar-benar sangat mengikis. Biasanya dua pad ini tuh digunakan untuk stripping. Stripping itu adalah proses pengupasan sebelum melakukan kristalisasi lantai. Ini satu setnya ini biasanya digunakan untuk proses pekerjaan kristalisasi lantai marmer. Nah, saya jelaskan prosesnya seperti ini. Biasanya kalau untuk kristalisasi lantai marmer, kita gunakan mesin polisher biasanya. Terus untuk step awal kita harus gunakan pad yang hitam. Beberapa tempat menggunakan pad yang coklat. Jadi tergantung mereka mau gunakan coklat atau hitam, boleh-boleh aja, tapi lebih cepat menggunakan yang hitam untuk stripping karena ini paling kasar. Setelah gunakan stripping, gunanya untuk mengupas permukaan yang udah ada. Jadi sebelumnya lantainya sudah dilakukan kristalisasi, kemudian beberapa bulan kusam, kemudian ingin direstorasi lagi. Jadi permukaannya dikupas kembali lalu dikristal lagi gitu. Seperti itu proses kristalisasi. Kalau yang hitam itu biasanya hanya untuk stripping. Jadi ini pun harus dibantu dengan chemical biasanya. Ada chemical
stripper, nanti dicampur dengan air, dituang ke lantai, lalu disikat atau digunakan mesin polisher dengan pad yang warna hitam atau warna coklat ini. Nanti setelah beberapa saat, lantainya yang awalnya agak mengkilap itu jadi doff karena lapisannya benar-benar keangkat, lalu dibilas pakai air. Lalu setelah selesai step yang pad yang kasar ini, biasanya orang akan masuk ke pad yang merah. Jadi kalau untuk pad yang merah, lantai yang sudah di stripping tadi itu ditaburin bubuk, dikasih air sedikit dengan takaran yang pas ya, lalu dilakukan polish dengan mesin polisher dan dengan pad merah ini. Jadi ini adalah proses untuk kristalnya menggunakan pad merah biasanya kalau dalam proses kristalisasi. Setelah beberapa saat lantainya sudah mulai mengkilap, lalu di finishing dengan pad yang putih. Jadi pad putih ini hanya finishing agar terlihat lebih halus dan lebih mengkilap lagi. Ya, untuk teman-teman yang ingin membeli atau ingin menggunakan pad ini, kita nanti di deskripsi kita tampilkan linknya, jadi tinggal langsung masuk ke linknya, bisa langsung beli di tokonya. Ya, itulah penjelasan tentang pad dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.